Sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada, salam damai, salam sehat dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Lina Puspitaningsih, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama, kata dan nada, mengurai makna, melukis rasa. Sahabat, kata kredibilitas, ini sebuah kata yang lumayan keren. Dan inilah juga judul perenungan kita dalam edisi Kata dan Nada hari ini. Nah, apa maknanya? Dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan ini? Kita akan mengikuti uraian segar tentang kredibilitas itu yang akan disampaikan oleh Pendeta Freddy Makitan. Selamat menikmati. Kredibilitas itu adalah hal dapat dipercaya. Unsur utamanya adalah kualitas atau mutu, yang tentunya bersifat standar pada aspek apa saja dalam diri seseorang atau yang dimiliki seseorang. Kualitas seseorang ditunjukkan dengan adanya pengetahuan, skill atau keterampilan, kecerdasan, keahlian, kekuatan, dan pengaruh positif yang sanggup menimbulkan kepercayaan orang lain atas diri yang bersangkutan. Kalau seseorang tidak memiliki unsur-unsur tadi, maka ia tidak bisa menunjukkan apa-apa yang sanggup mendatangkan pengakuan dan penghargaan orang lain atas dirinya. Dan kalau demikian, dia akan kesulitan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Namun, sebenarnya bukan cuma itu. Kalau seseorang memiliki hal-hal tersebut di atas, tetapi ia bukanlah seorang yang juga memiliki integritas atau kejujuran, dan ia tidak memiliki kesediaan memanfaatkan kelebihan-kelebihannya itu demi kemaslahatan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya, maka mungkin masih cukup sulit juga baginya untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Kredibilitas itu tidak bisa diusahakan dengan cara merekayasa, apalagi memanipulasi, sekalipun dengan cara yang paling halus dan elegan. Juga tidak bisa dimintakan begitu saja dengan mengemis dan mengharapkan belas kasihan orang lain untuk memberikan kepercayaan itu. Kredibilitas itu hanya bisa diraih melalui perjuangan dan dengan motivasi serta tujuan yang murni. Karena untuk memiliki kredibilitas atau mencapai suatu tingkat di mana seseorang dapat dipercaya oleh orang lain, maka yang bersangkutan harus mengisi hidupnya dengan berbagai hal konkret, yaitu unsur-unsur kredibilitas yang telah diuraikan di atas, yakni pengetahuan, skill atau keterampilan atau kemampuan, juga kualitas, kebergunaan, serta kejujuran dan tanggung jawab. Semua unsur ini akan menentukan apa yang disebut kredibilitas itu pada diri seseorang. Maka, setiap orang perlu bertanya pada dirinya sendiri, kemampuan apa yang konkret yang ada pada diriku, yang bisa diketahui dan berguna bagi orang lain? Kualitas seperti apa yang ada padaku yang bisa diukur? Manfaat diri dalam hal apa yang ada padaku yang bisa diperoleh dan dirasakan atau dialami orang lain? Seperti apa kejujuran
Dan sampai di mana tanggung jawab yang bisa aku buktikan atau tunjukkan kepada orang lain? Apakah aku terbiasa hidup jujur pada diri sendiri dan di hadapan orang lain? Apakah aku melakukan dengan baik semua tugasku sampai tuntas? Pernahkah aku berpikir bahwa apa saja yang aku buat ini sebenarnya bukan untuk diriku sendiri, melainkan untuk orang lain juga? Pernahkah aku berpikir bahwa apa yang aku butuhkan ini sebenarnya adalah kebutuhan orang lain juga? Ya, pada dasarnya kita, Anda dan saya, berjuang untuk mengisi atau melengkapi hidup kita dengan banyak hal yang kita anggap sebagai kebutuhan kita. Tetapi sebenarnya kita juga sedang mengisi kebutuhan orang lain atau membuat diri kita menjadi kebutuhan orang lain. Seorang anak muda pernah berkata begini, "Hidup ini adalah kesempatan untuk berguna bagi orang lain, bukan buat diri sendiri. Aku tidak akan menghabiskan waktu dan hidupku hanya untuk diriku dan menikmati keberhasilanku sambil melihat orang-orang lain menderita." Betapa mulianya kesadaran dan komitmen anak muda ini. Ia memang kredibel. Ia bakal memiliki kredibilitas itu, dan ia pasti memilikinya jikalau ia sungguh melakukan apa yang telah menjadi nilai dan prinsip hidupnya itu. Ia bakal dapat dipercaya, dan ia akan meraih kredibilitas itu. Wah, kredibilitas seperti itu rupanya ya. Bisa dipercaya orang lain dan berguna bagi orang lain. Bukankah ini suatu kehormatan dan kekayaan? Apalagi kalau kita juga dapat dipercaya oleh Tuhan, Sang Pencipta dan Pemilik kita. Oke, izinkanlah saya membacakan satu firman Tuhan yang diambil dari Matius 25 ayat 20-21 yang berbunyi demikian. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Baiklah sahabat, sebuah lagu rohani yang cukup menyegarkan akan disajikan untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ku taat perintahmu. Terima kasih atas perhatian Anda, dan akhirnya saya Lina Puspitaningsih mohon diri untuk jumpa lagi pada edisi berikutnya. Kata dan nada. Blessings to you. Beri